Semua langsung saja kita lihat ke videonya. Saya kasih kuliah oleh teman-teman Muhammadiyah. Tapi bersamaan hari ini kita tahu seluruh Indonesia lagi marah pada pemerintah. Baik semua dalil akademis. Jadilah tugas mahasiswa untuk mengendalikan politik dengan basis argumen akademis. Jadi silakan kalian punya hak untuk menentukan isi negeri ini. Hari. Aksi itu juga membuktikan pernyataan Jokowi bahwa tak ada yang berani mengkritik Prabowo itu karena pemerintahannya merupakan pemerintahan terkuat di dunia, didukung oleh seluruh kekuatan parpol di. Akhir saya yang pertama, Pak Prabowo ini perlu ketenangan dan perlu istri, dan itu istrinya adalah cukup Bu Titik saja. Nah, kita tonton semua langsung saja kita lihat ke videonya. Saya kasih kuliah oleh teman-teman Muhammadiyah. Tapi bersamaan hari ini kita tahu seluruh Indonesia lagi marah pada pemerintah. Baik semua dalil akademis. Jadilah tugas mahasiswa untuk mengendalikan politik dengan basis argumen akademis. Jadi silakan kalian punya hak untuk menentukan isi negeri ini. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup mereka yang mengerti sejarah! Luar biasa sekali ya, Bung Rocky Gerung masih semangat berada di tengah-tengah mahasiswa untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Wih, keren. Karena kita adalah mahasiswa. Mahasiswa adalah suara bagi rakyat Indonesia. Hari ini kita membawa hashtag besar. Kita membawa gagasan besar. Indonesia gelap. Krisis iklim dan demokrasi. HAM yang dijadikan anak tiri. Apakah ini negara republik hari ini? Maka kita lantangkan suara kita. Maka satu kata yang tepat untuk hari ini kita lantangkan. Saking hebatnya Prabowo, gak ada yang berani mengkritik. Ditambah dengan Prabowo yang menambahkan, siapa yang mengkritik kabinet gemuk itu sok pinter, ndasmu. Mereka semua lupa. Di belahan dunia manapun, kekuasaan yang memimpin dengan kesombongan dan arogansi pasti jatuh di tangan rakyat. Mereka pikir mereka bisa selamanya mengeksploitasi kemiskinan untuk memberikan bansos lewat pajak rakyat demi menaikkan suara dan juga approval ratingnya. Mereka lupa rakyat bisa melawan. Mereka pikir mereka bisa berjanji hari ini, kemudian berbohong di kemudian hari, selamanya terus menerus. Mereka lupa rakyat bisa melawan. Mereka pikir selamanya mereka bisa bikin kebijakan yang ngawur, kebijakan bermasalah, kemudian jadi pahlawan kesiangan di kemudian hari. Mereka lupa rakyat bisa melawan. Mereka pikir mereka selamanya bisa mengacak-acak aturan, membuat aturan yang membungkam. Mereka pikir rakyat akan takut. Mereka lupa rakyat bisa melawan. Pagar laut, efisiensi pendidikan, IKN, tambang di kampus, kekerasan aparat, kebijakan bermasalah, PPN 12%. Rakyat tidak lupa kepada Perdana Menteri Prabowo. Kenapa Perdana Menteri? Karena sekarang rasanya berkuasa masih Presiden Jokowi. Hidup Jokowi menjadi satu kata yang membuat kita seakan-akan masih dipimpin oleh kekuasaan korup bernama Joko Widodo. Jadi kepada Pak Prabowo, jangan lupa bahwa arogansimu dibayar dari keringat dan juga pajak rakyat. Kalau ada yang mengatakan bahwa anak muda kita, mahasiswa-mahasiswa kita sangat apolitis dan tidak lagi mau mengurusi persoalan-persoalan di luar mereka, cenderung mager, rebahan, hari-hari ini dibuktikan bahwa mereka ternyata sangat kritis dan bersedia mengambil risiko. Beberapa waktu lalu tagar kabur aja dulu muncul di jagat maya kita, dan itu menyadarkan kita tentang betapa frustrasinya generasi muda kita dengan situasi hari-hari ini, bagaimana pemerintah dan kekuasaan dikelola.
Berikutnya muncul lagi adili Jokowi di tembok-tembok di seluruh penjuru negeri ini. Dan itu ternyata merupakan bagian dari perlawanan anak-anak muda terhadap kekuasaan yang menindas. Lalu hanya beberapa hari setelah Jokowi menunjukkan kesombongannya dengan mengatakan hari ini tidak ada yang berani mengkritik kekuasaan, dijawab dengan tuntas oleh generasi muda kita di jalanan di seluruh penjuru negeri. Mahasiswa turun ke jalan dan mengatakan Indonesia gelap. Benarkah Indonesia gelap? Ya. Ketika politik kehilangan keseimbangan, ketika hukum dipermainkan, kriminalisasi merajalela, pembungkaman, dan kemudian oligarki membunuh hati nurani dan akal sehat, maka memang sudah pantas anak-anak muda, generasi muda, mahasiswa turun ke jalan. Ayo lawan kesombongan, lawan arogansi kekuasaan, karena kalau kita tidak melawan hari ini, maka besok sudah terlambat. Terus bergerak, semangat, merdeka. Hari. Aksi itu juga membuktikan pernyataan Jokowi itu bahwa tak ada yang berani mengkritik Prabowo itu karena pemerintahannya merupakan pemerintahan terkuat di dunia, didukung oleh seluruh kekuatan parpol di DPR kecuali PDIP, dan dengan survei kepuasan publik di atas 80% itu nggak benar juga. Dan juga seperti yang dikatakan oleh Prabowo, nggak ada yang bisa mengalahkan dia karena didukung oleh Jokowi. Semua ucapan itu tidak terbukti. Mahasiswa juga nggak peduli kok ketika Pak Prabowo teriak hidup Jokowi, karena mereka tetap turun ke jalan dengan berbagai agenda tuntutan, dan salah satunya itu adalah adili Jokowi. Sayangnya kendati mahasiswa bertahan di seputaran patung kuda tidak jauh dari istana sampai malam hari, ya karena mereka memang dilokalisir ini nggak bisa tembus sampai ke istana. Prabowo seperti halnya Jokowi itu ternyata tidak berani menemui demonstran. Gibran yang juga ditunggu-tunggu oleh mahasiswa untuk berdialog ternyata nggak muncul juga. Dia pasti tahu betul ya, mahasiswa ini nggak bisa disogok dan dibungkam hanya dengan sekedar bagi-bagi buku dan bagi-bagi susu. Bersama dengan aksi unjuk rasa, tagar kabur aja dulu itu kembali membahana di media sosial. Sejumlah diaspora Indonesia di berbagai negara membuat konten berupa kontra narasi dari pernyataan Menteri Bahlil yang mempertanyakan nasionalisme anak-anak pintar Indonesia ini, anak-anak muda pintar memilih hengkang ke luar negeri ketimbang bertahan di Indonesia. Tetapi yang mengejutkan itu justru respon dari Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer yang dia juga mengaku sebagai aktivis 98. Dia menyatakan kalau mau kabur, kabur aja. Kalau perlu nggak usah balik. Indonesia ini benar-benar gelap. Negara dipimpin oleh mereka yang tidak kompeten dan tidak punya hati, kecuali memikirkan kepentingan mereka sendiri. Yang penting mereka sudah dapat jabatan dan mereka mesti mengabdi pada kekuasaan. Aksi yang berlangsung secara masif kemarin itu berlangsung di berbagai kota, benar-benar mengejutkan. Bulan madu rakyat dengan pemerintahan Prabowo itu hanya berlangsung sangat singkat. Situasi semacam ini bahkan tidak pernah terjadi loh di dua periode pemerintahan Jokowi atau pemerintahan sebelumnya. Pada periode pertama pemerintahan Jokowi bahkan bulan madunya berlangsung sangat panjang karena banyak orang yang terlena. Ini sadarnya sangat terlambat gitu ya. Bahkan sampai sekarang pun tapi masih juga ada yang mengeluh-lukannya. Ya rakyat itu banyak yang tersihir ini dengan sosok seorang presiden yang berasal dari rakyat biasa, rakyat jelata dengan hobi belusukan dan masuk gorong-gorong. Tapi kalau kita mau fair ya, mengapa tiba-tiba aksi tersebut langsung membesar dan hanya perlu waktu 100 hari mereka langsung melakukan protes terhadap Prabowo? Ya karena pemerintahan Prabowo itu benar-benar seperti yang berkali-kali dikatakannya tidak lebih dari kelanjutan pemerintahannya Jokowi. Tadinya kan banyak yang berharap itu hanya strategi Prabowo lah, ini sebagai seorang pasukan khusus dia melakukan operasi Sandi Yuda, bekerja di belakang musuh gitu ya. Dan sekaligus ini juga menunjukkan adabnya, etikanya, karena bagaimanapun juga kan dia sudah dibantu Jokowi untuk memenangkan Pilpres kemarin. Perlu waktulah buat dia untuk menjauh dan kemudian memutus sama sekali hubungannya dengan Jokowi dan mewujudkan pemerintahan yang selalu dia gembar-gemborkan akan memberantas korupsi. Bahkan pada waktu itu kan dia menyatakan akan membentuk pasukan khusus untuk mengejar para koruptor sampai ke Antartika. Namun ketika Prabowo meneriakkan hidup Jokowi itu dan kemudian mengucapkan beberapa kali terima kasih kepada Jokowi,
ya rakyat langsung hopeless, putus asa. Udah berat lah Pak Prabowo kalau udah situasi semacam ini ya gitu. Nggak ada lah itu agenda tersembunyi dari Pak Prabowo, nggak ada itu operasi Sandi Yuda. Yang ada dia tunduk dan patuh pada Jokowi luar dalam, baik di depan rakyat maupun di belakang rakyat ya. Kalau selama ini kan kita cuma menduga-duga saja ya, tapi dengan kemarin itu sudah betul-betul ya itu dia secara demonstratif gitu menyampaikannya di depan rakyat, bahkan banyak yang menyampaikan itu menilai itu sebagai tantangan kepada rakyat. Kalau gue nggak mau ngadili Jokowi, terus mau apa? Gitu. Kira-kira begitulah bahasanya ya. Boro-boro mengejar koruptor ke Antartika, ada seorang yang dinobatkan oleh OCCRP, ini organisasi jurnalis investigasi dari berbagai negara gitu, nobatkan Jokowi sebagai pemimpin terkorup di dunia, duduk berdampingan bahkan dengan Prabowo. Artinya ini kalau seperti peribahasa tepat di depan matanya, malah dia puja-puji setinggi langit, diberi penghormatan tertinggi berupa persembahan keris berluk 13 dengan nama Garuda Yaksa, sebuah nama yang disematkan di kediaman pribadi dia di Bukit Hambalang yang bernama Padepokan Garuda Yaksa. Ini Garuda besar, Garuda raksasa yang melindungi bangsa, kira-kira gitu maksudnya ya. Jadi ya kalau kemudian muncul unjuk rasa secara masif di berbagai kota, kita nggak heran. Bahkan kalau di Jakarta unjuk rasanya tadi malam itu berlangsung sampai malam hari. Mahasiswa tetap bertahan di seputaran Patung Kuda dan masih menunggu kedatangan Prabowo untuk menyerahkan tuntutan mereka. Lah Pak Prabowo, oke lah Anda berterima kasih pada Jokowi, tapi jangan lupakan kesejahteraan masyarakat, karena Jokowi kan tidak mensejahterakan. Untuk closingnya silakan Bu Alfian. Ya, yang pertama saya mencoba Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Jadi yang pertama respon akhir saya yang pertama, Pak Prabowo ini perlu ketenangan dan perlu istri, dan itu istrinya adalah cukup Bu Titik saja. Bu Titik bisa kembali, karena Bu Titik berani begitu Bung Kameramen, karena dia punya ikatan emosional dan historis love gitu kan. Kalau enggak yang lain nggak berani seperti gitu, bawa lagi ya kan, sampai mengangkat patok bambu gitu kan ya. Jadi yang pertama itu romantismenya harus dipenuhi supaya lebih tenang, jangan emosional, jangan menunjukkan ekspresi-ekspresi yang turbulensi dan simptomis gitu. Yang kedua, kebijakan tanpa riset ini menurut saya harus dijawab. Mana fungsi BRIN kalau BRIN masih ada? Mana fungsi LIPI kalau LIPI masih ada? Ayo difungsikan ke lembagaan-kelembagaan yang berisi orang-orang pintar yang punya kebiasaan melakukan kerja-kerja penelitian. Yang kedua, tradisi atau mekanisme RDPU, rapat dengar pendapat umum yang biasa dilakukan di DPR itu terus dilakukan dan dipublikasikan, sehingga hal-hal yang berhubungan dengan undang-undang Minerba, berhubungan dengan undang-undang Omnibus Law, ya segala macam itu undang-undang cilaka yang pernah dibahas oleh PKS kan begitu. Cilaka. Nah, untuk perampasan aset, menurut saya saatnya kita menuntut apakah Gerindra serius menjadi bagian daripada pemberantasan korupsi. Karena kalau kemarin itu kan memang ditolak oleh PDIP. Jadi artinya perampasan aset harus segera diputuskan, nggak usah pakai pengganti-pengganti. Justru ini lebih bagus daripada melakukan efisiensi. Rampas aja aset, kalau efisiensi kan ada yang dipecat, ada yang nggak berlangsung, kegiatan dibatalkan. Kalau perampasan aset ini dilakukan, karena kita dengarkan koruptor-koruptor itu kan ratusan T, ya kan, yang pajak aja 429, yang SIMUIS itu di 271. Artinya kalau itu di totalitas mungkin bisa sampai ribuan triliun, Bung, dengan kelakuan-kelakuan yang lain tuh, Bung Kameramen. Maka di penutup ini, kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita tetap menjadikan Indonesia negara kita yang bersih daripada korupsi dan bersih daripada orang-orang yang tidak sayang pada rakyatnya, dan yang kita pentingkan diantaranya adalah sahkan, terbitkan, dan resmikan undang-undang perampasan aset agar para koruptor segera jadi miskin sampai dia menuju ajalnya. Kita menyampaikan pada teman-teman mahasiswa, lakukan evaluasi
rapikan gerakan, publikasikan multimedia, multimetode, multistrategi, dan terus bergerak. Selamatkan Indonesia, anak-anakku mahasiswa. Indonesia gelap harus dibuat terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.